Oke kawan-kawan, mohon maaf tadi videonya terjeda ya. Kita lanjutkan di video yang kedua ini masih di materi yang sama. Fase Yunani, bahwa ketika dulu zaman Sokrates misalnya, kawan-kawan pasti sangat akrab dengan Sokrates, Plato, Aristoteles dan lain sebagainya. Tadi disebutkan di dalam fase Yunani atau Eropa kuno bahwa berkaitan dengan etika, mereka mengenal tentang keutamaan. Ya, keutamaan kalau di dalam Islamnya fadlun, fadail. Apa yang menjadi unsur di dalam keutamaan yang melekat pada diri manusia, maka keutamaan yang dipandang oleh Sokrates itu adalah hal yang terjadi karena ada ilmu. Jadi orang berilmu itu orang yang utama. Jadi keutamaan itu identik dengan ilmu pengetahuan. Adapun ketika masa Plato, keutamaan itu tidak hanya berkaitan dengan ilmu tetapi juga tentang hikmah, bagaimana seorang itu mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap segala sesuatu, kemudian dia mempunyai keberanian, itu adalah mereka yang utama. Dia mempunyai sifat adil, keperwiraan, artinya dia mempunyai sifat untuk membela orang lain. Kalau dia seorang warga negara itu membela negaranya, maka itu adalah bagian dari keutamaan yang melekat pada diri manusia. Nah, di dalam pemikiran orang-orang Yunani kuno, ya, tujuan manusia itu adalah menggunakan hidupnya untuk bahagia. Jadi kok seperti itu, Pak? Ya, memang tidak berpegang kepada kitab suci tertentu, maka kebahagiaan adalah tujuan yang menjadi tumpuan. Kebahagiaan adalah hal yang menjadi tujuan akhir manusia. Karenanya di dalam merengkuh kebahagiaan itu, ya, ini manusia harus menggunakan akal yang sebaik-baiknya. Bagaimana dia bisa berbahagia, ya, dalam kehidupannya, maka akal lah yang kemudian mempunyai potensi yang besar untuk menemukan kebahagiaan itu. Ketika di dalam kemiskinan, bagaimana cara membuat bahagia dalam kondisi yang miskin itu. Ketika dalam keadaan kaya, bagaimana bisa berbahagia dengan kekayaan itu. Bagaimana ketika dia menjadi rakyat jelata, bagaimana dia bisa berbahagia dengan statusnya sebagai rakyat jelata dan lain sebagainya. Nah, dalam fase modern seperti yang saya sebutkan tadi, modern artinya adalah kalau Eropa itu mereka yang sudah tersekulerkan setelah zaman Renaissance. Kalau kaitannya dengan Islam adalah mereka yang sudah mulai terbarat-baratkan. Maka sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pemikiran tentang akhlak atau etika di dalam masyarakat, jika akhlak dikatakan sebagai sebuah etika, itu didasarkan pada pandangan ilmu pengetahuan yang empirik serta sumber logika dan tidak lagi mengikuti gambaran khayal atau keyakinan yang terdapat di dalam ajaran agama. Ini menggambarkan menjelaskan tentang yang saya sampaikan di slide sebelumnya terkait tentang Eropa atau Barat yang sudah tersekulerkan. Begitu juga tentang masyarakat Muslim yang sudah mulai terbarat-baratkan. Nah, di antaranya seperti ini. Pernyataan yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Ini adalah data-data ini, ya, diagram ini menjelaskan tentang pernyataan yang tadi tentang masyarakat Eropa yang sudah tersekulerkan, artinya sudah mulai memisahkan diri dengan ajaran agama. Ada pertanyaan, the place of religion in our society is too important. Apakah agama itu sudah masih menempati pada posisi yang penting di dalam masyarakat kita? Dengan jawaban setuju, maka yang setuju dengan yang tidak setuju itu lebih banyak yang tidak setuju.
Misalnya Estonia, di dalam negara-negara yang maju misalnya Inggris hanya 53%. Ini pada tahun 2006, sumbernya adalah Eurobarometer. Atau kemudian Prancis hanya 43, Finlandia 21, dan yang terbanyak itu adalah Ciprus, sementara Ciprus itu negara kecil. Artinya ya, tingkah laku manusia dan pandangan hidup manusia itu ya sudah mulai tersingkirkan dari nilai-nilai agama yang seharusnya dia anut, tapi muncul digantikan dengan pemahaman yang berasal dari logika atau ilmu pengetahuan semata-mata. Nah, ada lagi data yang panjenengan bisa lihat. Nah, pandangan masyarakat Eropa ini bahwa tentang kaitannya dengan etika atau pandangan kehidupannya itu agama menempati pada posisi yang sangat kecil, hanya 7%. Jadi yang terpenting adalah kedamaian. Padahal di dalam Islam tidak seperti itu. Misalnya tentang respect of other cultures, misalnya ini menghormati yaitu budaya orang lain, kemudian berdikari, solidaritas dan lain sebagainya, termasuk juga ini peace atau kedamaian. Ini di dalam Islam masuk di dalam religion. Jadi orang Islam itu kalau misalnya bertoleransi itu bukan semata-mata karena toleransi itu, tapi karena ajaran di dalam Islam untuk melakukan toleransi. Begitu juga di dalam, kalau ada orang Islam itu kemudian mencintai kedamaian, maka cinta terhadap kedamaian itu semata-mata bukan karena damai itu sendiri, tetapi karena memang ajaran Islam mengajarkan kedamaian. Tetapi di dalam masyarakat Eropa itu berbeda. Ya, tentu ini sudah digiring oleh lembaga risetnya bahwa damai, kemudian menghormati kehidupan orang lain, kemudian hak asasi manusia, demokrasi dan lain sebagainya, itu nanti dibedakan dengan pandangan terhadap agama. Ini kalau yang ini terkait tentang masyarakat individu, kali ini terkait tentang negara-negara di Eropa pada umumnya. Jadi peace atau kedamaian itu lebih utama dibandingkan dengan agama. Di dalam Islam kedamaian itu penting, tetapi kepentingan terhadap kedamaian itu tidak muncul dari kedamaian itu sendiri, tetapi ajaran agama yang menyuruh kita untuk berpikir tentang kedamaian itu dan melakukan kedamaian. Makanya tidak heran di masyarakat Eropa pemikiran tentang apakah homoseksual, perkawinan homoseksual atau perkawinan tentang sejenis manusia sejenis atau jenis kelamin yang sama itu dibolehkan. Ya seperti Nederland atau Belanda ya menyatakan setuju 82%. Kenapa? Karena itu kan urusan mereka pribadi. Mereka yang mau menikah dengan lawan jenis ya oke, yang beda jenis ya oke, tetapi kamu yang menikah dengan lawan jenis ya tidak boleh menghalangi mereka-mereka yang ingin menikah dengan sesama jenis. Nah, sehingga kamu ya, yang mau menikah dengan sesama jenis, kamu yang menikah dengan lawan jenis tidak boleh melarang atau bahkan berkomentar tidak baik dengan mereka yang menikah dengan sesama jenis. Ini kan pemikiran yang berasal dari di luar agama, bahwa mayoritas agama ya, yang kita ketahui menolak perlakuan atau tindakan menikah sesama jenis. Tetapi di dalam masyarakat Eropa yang sudah sekuler itu ya agama nomor sekian, yang penting damai dan yang penting ya saya tidak diganggu, mereka tidak diganggu, sehingga kalaupun ada masyarakat yang menikah sesama jenis ya tidak masalah, setuju saja sepanjang itu ya tidak mengganggu kita. Nah, ini diantara data-data yang sebagai penguat penjelasan apa yang dikutip di depan tadi. Nah, kawan-kawan yang saya cintai, mohon maaf mungkin kalau saya menjelaskannya tidak sesuai dengan keinginan panjenengan. Yang kedua, poin kedua adalah tentang hubungan ilmu akhlak dengan ilmu yang lain. Kalau tadi beberapa slide yang kita pelajari bersama tadi berkaitan dengan
perkembangan akhlak atau etika di dalam masyarakat dunia, sekarang lebih merujuk kepada hubungan akhlak dengan ilmu yang lain. Nah, ini yang kita bahas beberapa hal ini. Akhlak dengan tasawuf, akhlak dengan tauhid, akhlak dengan psikologi, akhlak dengan pendidikan, dan akhlak dengan filsafat. Tentu kalau dihubungkan dengan ilmu yang lain masih banyak. Ilmu-ilmu yang ada di dunia ini kan tidak hanya berkaitan dengan tasawuf, tetapi kita cukupkan 5 ini saja yang mungkin kita bisa jelaskan. Pertama tentang tasawuf. Nah, tasawuf yang akan kita bahas secara lebih detail daripada sekarang ini, insya Allah kita bahas setelah UTS. Ini kan intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan hati, atau mensucikan jiwa atau diri seseorang itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makanya mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan pembersihan diri, baik jasmani atau rohani, terutama rohani, itu adalah mereka yang menuju akhlak yang mulia. Maka di dalam akhlak mulia itu tersimpan nilai-nilai dasar di dalam tasawuf, dan orang yang bertasawuf itu ya dengan jalan yang seharusnya itu menapaki jalan menuju yaitu jalan orang-orang yang mulia. Maka yang berakhlak itu pasti bertasawuf ya, meskipun dia tidak mengerti tasawuf ya. Meskipun dia tidak disebut sebagai sufi, tapi mereka yang berakhlak mulia terutama kepada Tuhannya, maka di saat yang sama dia sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pandangan tasawuf, di mana pandangan tasawuf itu pada intinya adalah mensucikan hati, sofaul qalbi atau nafsi hati, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Kemudian hubungan akhlak dengan tauhid. Tauhid itu sebagai dasar amal. Artinya orang yang di dalam Islam ya, karena kita agamanya Islam, amal manusia itu digantungkan diterima atau tidaknya dengan ketauhidannya. Dia beriman tidak dengan yang menciptakan semesta alam ini, dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun baiknya amal seseorang, seandainya dia tidak bertauhid ya, tidak mengisahkan Tuhan, maka amalnya tidak diterima. Di dalam Islam seperti itu ya. Maka tauhid sebagai dasar amal, dan dasar amal itu ternyata tidak hanya tauhid. Di antara dasar amal yang harus dimiliki oleh seseorang itu keikhlasan di dalam beramal itu. Percaya kepada Tuhan, ya benar. Kemudian melakukan amal soleh, kebaikan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Tetapi kebaikan-kebaikan semua itu harus didasari dengan dasar lainnya selain ilmu tauhid, yaitu ikhlas. Sementara ikhlas itu bagian dari perwujudan amal yang baik. Nah, orang yang berakhlak baik ya, itu harus beriman. Dan orang yang beriman tentu bertauhid, dan orang yang bertauhid itu amalnya benar. Di antara amalnya benar itu di situ harus ada unsur keikhlasan. Nah, nanti jadi muter gitu ya. Orang yang berakhlak baik itu harus beriman. Kenapa beriman? Karena dia berbuat baik itu tidak semata-mata ya, karena di dalam pikirannya itu harus berbuat baik, tetapi karena pelaksanaan dari perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala, anjuran dari saran Rasulullah SAW, dan itu adalah wujud dari keimanan. Nah, wujud dari keimanan, adanya iman pada diri seseorang, di saat yang sama dia menjadi manusia yang bertauhid. Terus kemudian tauhid sebagai dasar amal dilanjutkan dengan ikhlas dan seterusnya. Ini kaitan hubungan akhlak dan ilmu tauhid. Tentang psikologi, kalau hubungan tentang ilmu akhlak dan psikologi bisa kita lihat di dalam bahan ini secara umum, bahwa ilmu tentang psikologi bisa digunakan sebagai ilmu pendamping di dalam pengajaran akhlak. Kok begitu, Pak? Ya, karena ketika orang belajar ilmu psikologi, dia akan belajar tentang gejala-gejala kejiwaan yang tampak pada tingkah laku manusia. Sehingga endingnya seseorang yang belajar ilmu psikologi itu bisa tahu tentang sifat psikologi seseorang. Ya, kalau usia sekarang bagaimana mayoritas usia begini, bagaimana mayoritas psikologinya. Nah, nanti ya fungsinya nanti kalau misalnya dikaitkan ya, maka akhlak diajarkan sesuai dengan perkembangan kejiwaan seseorang. Nah,
Jadi bisa menjadi pendamping. Kok seperti itu, Pak? Iya, mengajari akhlak anak kecil berbeda dengan mengajari akhlak orang yang sudah besar. Misalnya anak kecil mungkin diajari tentang cara makan bagaimana. Dia mungkin belum bisa diajari tentang akhlak yang baik berkaitan tentang pengorbanan yang berat-berat, tentang kejujuran, tentang keberanian. Sebagian anak mungkin bisa diajari terkait tentang hal itu, tetapi sebagian yang lain belum bisa. Nah, begitu juga orang-orang yang sudah dewasa, ya, hal-hal yang diajarkan tentang akhlak yang baik itu tentu berbeda dengan yang diajarkan kepada mereka yang masih usia anak-anak. Nah, yang terakhir ya, kita anggap saja ini terakhir karena videonya terlalu panjang. Nanti adik-adik bisa lihat ya, kemudian pelajari melalui buku-buku referensi yang panjenengan miliki atau materi-materi lain yang kalian dapatkan baik di dalam internet, kemudian di dalam YouTube dan lain sebagainya. Apa kaitannya akhlak dengan pendidikan? Kalau dikaitkan dengan Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 ya, bahwa pendidikan Indonesia itu tujuannya adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Maka akhlak yang baik akan menjadi penentu keberhasilan pendidikan, sementara akhlak yang buruk adalah tanda kegagalan dalam proses pendidikan. Nah, saya mungkin mengajak kawan-kawan untuk berpikir kembali, merenungkan kembali, apa sih sukses? Ya, tolok ukur kesuksesan orang yang berpendidikan itu. Kalau kita melihat di dalam undang-undang ini, maka mereka yang sukses di dalam pendidikannya itu sebenarnya adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Ini kaitannya dengan dia, dengan Tuhannya. Kemudian kaitannya dengan manusia pada umumnya ya berakhlak mulia. Kalau misalnya sukses pendidikan itu kaitannya dengan ijazah, saya sepakat dengan orang yang mengatakan ijazah itu kan hanya tanda bahwa dia pernah bersekolah. Tapi sebenarnya yang sangat filosofis itu, ya bahkan ada kaitannya dengan yang kita perbincangan ini, ya tujuan pendidikan itu adalah ya benar-benar yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Maka orang yang berakhlak, sarjana hukum yang berakhlak, sarjana hukum yang selain punya kadar keimanan dan ketakwaan, dia juga berakhlak mulia. Mereka yang sudah mententeng atau mendapatkan gelar sarjana secara mentereng sampai profesor, mungkin doktor, magister, alal akol atau paling tidak sarjana hukum, tetapi tidak mampu mengejawantahkan nilai-nilai akhlak yang mulia meskipun gelar kesarjanaannya tinggi, ya kalau di dalam yang kita bahas ini ya belum sukses. Karena ternyata dengan ilmu pengetahuan yang dia dapatkan, ternyata perbuatannya bertolak belakang dengan yang seharusnya. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, demikian mungkin materi yang kita sampaikan pada pertemuan ini terkait tentang perkembangan ilmu akhlak dan hubungan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tentu ada banyak hal yang seharusnya saya sampaikan yang tidak bisa saya sampaikan. Tentu ada banyak hal yang seharusnya tidak saya sampaikan, tetapi lidah saya terpeleset untuk menyampaikannya. Ada hal-hal yang perlu diperbincangkan, maka saya membuka diri kepada kawan-kawan untuk diskusi di ruang Google Classroom di bawah materi yang sudah saya share nanti. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.